Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melinda Erviana Geraldine dari Prodi Bahasa Inggris Politeknik Ubaya dengan NRP 140419028. Nah, video ini saya buat untuk tugas ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan topik sharing kegiatan bisnis dalam kondisi tanggap darurat bencana alam atau penyakit endemi. Seperti yang kita ketahui, wabah yang saat ini cukup menjadi momok di masyarakat kita adalah wabah COVID-19 atau biasa kita sebut sebagai wabah corona. Nah, wabah corona ini sendiri adalah wabah penyakit yang sangat ganas. Kenapa dikatakan ganas? Karena wabah ini punya daya penularan dan daya tahan yang sangat kuat dan tinggi. Daya penularan dari wabah ini adalah dengan cara droplet. Droplet yaitu percikan air dari manusia yang sedang terinfeksi. Nah, percikan air ini adalah percikan yang mengandung virus. Percikan air ini utamanya adalah percikan ludah dari si penderita. Contohnya seperti ketika si penderita ini sedang batuk atau bersin dan tanpa menggunakan masker ataupun tanpa memperhatikan etika batuk dan bersin yang benar, kemudian droplet dari si penderita ini kemudian menempel ke tubuh orang lain. Nah, dari situlah virus itu bisa berkembang dan menular, kemudian tumbuh di dalam tubuh orang lain dan menjadi intinya orang lain itu bisa sama-sama menjadi penderita dari virus corona ini. Seperti itu. Wabah corona ini sendiri pun itu pertama kali terindikasi dari wilayah Wuhan di Republik Rakyat Cina, tepatnya di pasar hewan. Nah, wabah ini meskipun hampir sama seperti penyakit flu seperti biasanya, namun wabah ini itu dalam kurun waktu kurang lebih 1-2 bulan itu sudah mampu menginfeksi banyak negara. Contohnya seperti negara Eropa, maksudnya kumpulan-kumpulan negara Eropa, negara Asia, dan lain-lain. Nah, hingga saat ini wabah ini sudah diakui menjadi sebuah wabah dunia atau wabah endemik dunia oleh WHO. Nah, di Indonesia sendiri, menurut update dari Kemenkes atau Kementerian Kesehatan, per 11 April 2020 ini sudah 3.842 jiwa yang terkonfirmasi positif COVID-19, sedangkan 327 orang lainnya meninggal dan 286 orang sembuh. Nah, dan yang ingin saya bahas dan saya sharing di sini adalah kegiatan bisnis di dalam wabah COVID-19, khususnya sisi-sisi lain dari wabah COVID-19 ini sendiri dalam bidang bisnis, seperti itu. Menurut ekonom senior Institute for Development of Economic and Finance atau biasa disebut INDEF, Pak Derajat Wibowo, dalam kondisi ancaman wabah seperti ini, sebenarnya cara menyelamatkan ekonomi adalah public health spending, belanja kesehatan masyarakat besar-besaran, kata Bapak Derajat Wibowo lewat diskusi telekonferensi INDEF. Nah, sebenarnya pun pemerintah berencana menggelontorkan dana sebesar 62,3 triliun dari APBN untuk menangani virus tersebut, begitu. Namun
Seperti yang kita ketahui, negara kita adalah negara yang ramah dengan tindak korupsi. Jadi maka dari itu, rencana anggaran ini apakah sudah terrealisasikan atau belum? Masyarakat pun belum ada yang mengetahui di mana dan kemana arah dari arah dari anggaran yang akan digelontorkan tersebut, seperti itu. Namun pemerintah sudah lumayan berupaya menurut saya, karena di beberapa tempat sudah didirikan bilik desinfektan atau sudah disediakan tempat hand sanitizer atau tempat cuci tangan, seperti itu. Nah, untuk kegiatan bisnis sendiri, karena efek dari wabah COVID-19 ini, banyak kan dari masyarakat kita yang melakukan lockdown pribadi begitu. Nah, karena banyaknya masyarakat yang khawatir, parno ataupun takut sehingga mereka melakukan lockdown seperti ini, efeknya dalam bisnis di negara Indonesia ini terbagi menjadi dua efek, yaitu beberapa bisnis ada yang terpaksa gulung tikar dan beberapa bisnis ada yang menjadi semakin jaya. Oke, pertama saya bahas beberapa bisnis yang terpaksa gulung tikar ini adalah seperti contohnya bisnis pariwisata, kemudian bisnis manufaktur, perhotelan dan lain sebagainya. Dikarenakan minimnya pengunjung ataupun customer ataupun buyer yang melakukan transaksi seperti itu. Sedangkan untuk bisnis yang semakin maju, kita ketahui sendiri, menurut penglihatan saya adalah bisnis alat pelindungan diri atau alat kesehatan, yaitu contohnya seperti masker, kemudian hand sanitizer. Itu pada saat ini sudah mencapai puncaknya dalam meraup keuntungan sebesar-besarnya, seperti itu. Nah, menurut pengalaman saya pun, dikarenakan efek lockdown secara pribadi maupun sesuai anjuran pemerintah ini, akibatnya banyak orang yang menjadi berhenti sementara ataupun di PHK oleh tempat kerjanya begitu. Akibatnya beberapa orang atau banyak orang saat ini menjadi tidak berpenghasilan atau kekurangan. Nah, inilah yang menyebabkan banyaknya dan merambatnya para produsen maupun para penjual APD kesehatan. Nah, dengan merebaknya para penjual ini, bahkan ada beberapa berita bahwa dengan merebaknya penjual APD ini membuat APD di rumah sakit menjadi sangat kekurangan, seperti itu. Karena kan sistemnya seperti ini, dari produsen langsung dikip oleh para calo, kemudian dijual dengan harga mahal. Akibatnya pemerataan pembagian untuk rumah sakit itu pun menjadi sangat kurang dan terbatas, seperti itu. Namun saya juga tidak membela ataupun tidak membenarkan dari tindakan para calo dan pedagang tersebut. Karena apa? Ya karena itu tadi, beberapa kegiatan bisnis ada yang sampai meliburkan diri maupun gulung tikar. Akibatnya banyak orang terpaksa menjadi calo atau penjual dari masker maupun APD dengan harga tinggi, seperti itu. Nah, itulah penjelasan saya mengenai pengalaman bisnis, kegiatan bisnis terkait wabah COVID-19. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.